Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Zakira dengan NIM 22231100054 dari HKI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kewarisan. Materi pertama, sejarah kewarisan di Indonesia. Sejarah kewarisan di Indonesia mencerminkan keberagaman dan sistem hukum yang ada, seperti hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Sebelum masa prakolonial, sistem kewarisan di Indonesia didasarkan pada adat istiadat sesuai dengan tradisi masing-masing suku. Biasanya bersifat patrilineal, di mana harta diwariskan melalui garis keturunan laki-laki, seperti suku di Batak dan Bali. Biasanya bersifat matrilineal, di mana harta diwariskan melalui garis keturunan perempuan seperti suku di Minang. Setelah prakolonial, diperkenalkan Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, di mana hukum ini hanya berlaku bagi masyarakat non-muslim. Sistem hukum ini menetapkan kesetaraan antar ahli waris tanpa membedakan gendernya. Setelah masuknya Islam, kewarisan ini berdasarkan prinsip faraid, di mana telah ditetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris. Sistem hukum ini diterapkan melalui komunitas muslim sesuai dengan syariat Islam. Secara keseluruhan, sistem kewarisan di Indonesia ini merupakan perpaduan dan konflik antar tradisi adat, nilai-nilai agama, dan kewarisan kolonial, di mana membentuk dinamika penyelesaian kewarisan hingga saat ini. Dari kedua, konsep moderasi beragama dan sistem hukum mawaris di Indonesia. Moderasi berasal dari kata moderato yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Jadi moderasi beragama merupakan ikhtiar untuk membentuk karakter moderat dalam beragama. Tujuan moderasi beragama yang pertama, komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga untuk mengembalikan praktik beragama sesuai dengan esensinya. Pengaruh moderasi beragama ini memiliki pengaruh positif dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia dan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Sistem kewarisan di Indonesia menurut KHI biasanya didasarkan prinsip faraid, di mana telah ditetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris. Menurut BW, ditetapkan kesetaraan antar ahli waris tanpa membedakan gendernya. Sedangkan menurut hukum adat itu sesuai dengan tradisi masing-masing suku. Materi ketiga, asas-asas kewarisan. Menurut KHI, asas kewarisan terdapat 5 bagian. Yang pertama, asas kematian, yaitu meninggalnya pewaris. Yang kedua, asas ijbari, di mana ahli waris harus mematuhi semua aturan konsep yang ada. Yang ketiga, asas keadilan, imbang antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melakukan kewajiban. Yang keempat, asas individual, harta warisan dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Yang kelima, asas bilateral, harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua belah pihak. Menurut BW atau hukum perdata, asas-asas kewarisan terdapat 4 bagian. Yang pertama, asas individual, asas bilateral, asas perderajatan, dan asas kematian. Menurut hukum adat, yang pertama asas ketuhanan dan pengendalian diri, yang kedua
asas kesamaan dan kebersamaan hak. Yang ketiga, asas kerukunan dan kekeluargaan. Yang keempat, asas musyawarah dan mufakat. Yang kelima, keadilan. Materi keempat, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang akan menerima hak pemilikan harta atau tirka peninggalan pewaris. Ahli waris memiliki beberapa bagian. Yang pertama, ahli waris nasabiyah, ahli waris sababiyah, ahli waris asyab al-furud, asyabah, zawi al-arham, hijab, dan mahjub. Sebab-sebab kewarisan ini terjadi yang pertama, adanya hubungan darah dan kekerabatan. Yang kedua, hubungan perkawinan. Yang ketiga, hubungan wala. Yang keempat, hubungan agama. Selanjutnya, hak dan kewarisan ahli waris. Ahli waris mempunyai hak untuk menerima warisan dan memiliki kewajiban membayar hutang piutang pewaris bila ada dan menjaga kerukunan dan kekeluargaan antar ahli waris lainnya. Materi ke-6, ahli waris pengganti. Menurut KHI, apabila ahli waris meninggal lebih dulu dibanding pewaris, maka kedudukannya akan digantikan oleh anaknya. Menurut BW, pada pasal 841 KUA Perdata, seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang telah meninggal lebih dulu berhak atas semua itu. Materi ke-7, hibah dan wasiat. Hibah adalah pemberian harta benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain saat pemberi tersebut masih hidup. Sedangkan wasiat adalah pemberian harta yang berlaku setelah pemberi harta meninggal dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.